Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua dan pengurus Takmir Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah, para bapak ibu pejabat di lingkungan perumahan, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak ibu, mari bersama-sama kita haturkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan membaca kalimat takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi sejumlah nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dikumpulkan Allah di tempat yang baik, penuh barokah, bersama orang-orang yang baik, solih-solihah, membicarakan hal-hal yang baik. Harapannya pagi ini dan seterusnya amalan kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita doakan sama-sama masjid kita Sakinah ini beserta lingkungannya, semoga Allah jadikan tempat yang penuh barokah, yaitu tempat yang selalu membawa kebaikan-kebaikan dan manfaat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pagi ini saya akan mengangkat yaitu keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat. Kita mulai dari firman Allah surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Jadi bukan surat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah. Nanti begitu juga ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Bukan Jum'ati, fi yaumil jumu'ati. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bayi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segera datangi mengingat Allah dan tinggalkan kegiatan. Entah itu jual beli apa saja, segera tinggalkan kegiatan itu untuk mengingat Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu seandainya engkau mengetahui. Ayat bawahnya, Faidah qutiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau engkau sudah menunaikan ibadah sholat Jumat, jangan tetap di situ. Fantasiru fil ardi, terus bertebaran di muka bumi
mencari rezeki, menunaikan amanah, tapi tetap wadkurullaha katsiran, tetap zikir kepada Allah yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa? La'allakum tuflihun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang jaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu wa yaumul jumu'ati fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Rawahu Muslim. Bapak Ibu, kami hanya membacakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a tsumma ata jumu'ata fastama'a fa ansata ghufira lahu ma baina wa baina jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massahaso faqad lahu." Siapa saja atau barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dalam tentang wudu mesti gandengannya fa'ahsanal wudu'a, bagus ke wudunya, membaguskan wudunya, bukan mempercepat wudunya. Siapa yang pada hari Jumat itu wudu dengan membaguskan wudunya, memperbaiki cara wudunya, kemudian datang ke masjid niat sholat Jumat, lalu mendengarkan dan memperhatikan khutbah, ulangi, mendengarkan dan memperhatikan. Mendengarkan khutbah pada hari Jumat tidak sama dengan mendengarkan pengajian. Karena mendengarkan khutbah pada hari Jumat itu sakral dan ada rangkaiannya dengan sholat. Maka siapa yang mendengarkan dan memperhatikan khutbah, berarti ngantuk buatan kita. Buatan asal mendengarkan khutbah ngantuk itu buatan asal. Tapi lek pengawasan yang tadi bebas, ngantuk, asal, sender, selonjor, bebas. Tapi menawi mendengarkan khutbah Jumat itu sakral, ada hubungannya dengan, makanya khutbah kan setelah ada khutbah, sholat. Di sini siapa yang wudu bagus datang mendengarkan khutbah, memperhatikan khutbah, diampuni dosanya antara Jumat ini dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Kata Sultan kalau tapi ada ancamannya. Waman masal kasal fakut lagu. Tapi siapa yang mendengarkan khutbah itu sambil bermain-main, dolanan, sia-sia ibadahnya, sia-sia Jumatannya. Dolanan itu misalnya pas ada khutbah itu dolanan, ya buat dolanan kuku, kukunya ya tetap 10 tapi di dolanan, utak-utiknya kan, atau dolanan HP, sama betul. Atau nyalon aksesoris masjid, di masjid ini, itu juga tidak boleh. Maka khusus mendengarkan dan memperhatikan khutbah.
mungkin ada saklar ya di sini. Bismillah, Bismillah. Insya Allah sambil mendoakan bapak-bapak kita yang tugasnya double, ya takmir ya operator. Kita doakan semoga dimudahkan oleh Allah ya. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah. Tes suara dicoba. Alhamdulillah. Jeripayah bapak-bapak, semoga jeripayah bapak-bapak menjadi amal solih, menjadi ibadah. Halo, Bismillah, Bismillah. Baik bapak ibu, mari kita ambil pelajarannya. Inilah kehidupan. Kehidupan itu mesti kadang-kadang ada gangguan, orang dan kalau angin, ujuk-ujuk. Nah, mari kita waspada terhadap gangguan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Kita lanjut. Siapa yang menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid, mendengarkan dan memperhatikan khutbah Jumat dan tidak bermain-main selama mendengarkan khutbah, maka diampuni dosanya dari Jumat ini dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. As-salamatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhanu mukaffiratun ma bainahunna idatuni batil kabair. Makanya sholat 5 waktu antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya, sholat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, semuanya sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa selagi meninggalkan dosa besar. Berbahagialah kita Bapak Ibu umat Islam. Setiap ibadah salah satu fungsinya mesti penghapus dosa. Salat penghapus dosa, puasa penghapus dosa, sedekah penghapus dosa. Insya Allah dengan rahmat Allah kita nanti diampuni dosanya dan insya Allah kita dengan izin Allah menjadi penghuni surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ani bani Umar radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala awati mimbari la yatayyana aqamun an wadaihimul jumu'ati aw la yatimanna Allahu ala qulubihim tsumma la yakununa minal ghafilin. Orang yang meninggalkan sholat Jumat, ulangi, orang yang biasa meninggalkan sholat Jumat, Rasulullah mengharap segera hentikan, ojo terus-terusan meninggalkan sholat Jumat. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat, Allah akan mengunci mati hatinya. Orang yang meninggalkan sholat Jumat akan dikunci oleh Allah hatinya sehingga tidak takut dosa, tidak takut salah, akhirnya jadi orang yang celaka. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati falyaltasil. Kalau datang kepadamu hari Jumat, wahai bapak-bapak, hendaklah segera mandi Jumat. Segera mandi Jumat. Kenapa? Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi orang laki-laki yang sudah dewasa. Nah, mandi hari Jumat itu sama dengan mandi janabah. Caranya sama. Boleh pagi hari selesai sholat subuh mandi Jumat boleh, dan boleh mandi Jumat itu menjelang sholat Jumat. Yang jelas ibu dan bapak yang dirahmati Allah, utamanya bapak-bapak, hari Jumat itu sakral. Hari Jumat itu hari yang paling baik, paling mulia. Maka ketika hari Jumat, mohon dihati-hati, jangan sembrono terhadap ibadah di hari Jumat. Kita lanjut dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man yutasala fal huslu afdalu. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, berarti dia telah memperoleh keberuntungan. Dan apabila dia mandi pada hari Jumat, itu lebih baik baginya. Yang berikutnya lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min dhuhri wa yadahinu min dhuhrihi aw yamassu min tibbi baitihi thumma yahuju fala yufarriqu baina sunaini thumma yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imamu illa dzukira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra. Wa nahu Allahu bisawab. Seseorang yang mandi pada hari Jumat, awas, mandi pada hari Jumat, kemudian bersuci dengan sesuci-sucinya, awas, sesuci-sucinya, terus memakai pakaian yang paling suci, memakai harum-haruman, dan yang ada di rumahnya, kemudian keluar rumah melaksanakan sholat Jumat, kemudian langsung membentuk barisan. Kalau bisa bapak-bapak datang di masjid langsung membentuk barisan. Jadi yang pertama di tengah-tengah lurus imam ini, yang kedua di kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sampai penuh satu barisan. Itu lebih baik. Jangan datang pertama di sini, datang pertama di belakang, kedua merencong-merencong. Langsung membentuk barisan dari awal. Tengah dulu, ambil kanannya, kirinya, kanannya, kirinya, sampai penuh satu barisan.
niscaya diampuni dosa-dosanya pada hari Jumat yang lalu dan Jumat berikutnya. Peluangnya tinggi, tapi syaratnya tadi Bapak Ibu, makanya kalau hari Jumat terutama yang khotib, khotibnya lebih hati-hati lagi. Kemudian jamaahnya mandi, wudu dengan sesuci-sucinya, pakaiannya upayakan pakaian yang paling suci, dan jangan memakai kaos saja, harus memakai baju. Setelah nanti diupayakan punya baju khusus untuk Jumatan yang polos, mungkin putih atau apa saja, polos. Kalau tidak polos, minimal baju, bukan kaos. Nah, kenapa? Karena sakral sekali dan kita menghadap Allah Ta'ala. Tapi insya Allah kalau masjid kita aman, karena bukan masjid di tepi jalan. Kalau masjid di pinggir jalan yang biasa orang mampir-mampir, itu variasi. Maka perlu takmir itu menyediakan bagi jamaah yang masih memakai kaos atau jaket, silahkan ganti baju di tempat yang sudah disediakan. Tempatnya disediakan, bajunya juga disediakan. Begitu selesai dipakai Jumatan, kok nggak dikembalikan? Ya betul nopo-nopo, yaitu basmalik. Banyak yang sudah seperti itu, karena kita tahu hari Jumat itu hari yang sakral menghadap Allah dengan penampilan pakaian yang terbaik, mulai dari lapis 1, lapis 2, lapis 3, suci semuanya. Bila perlu sarungnya juga dipakai pertama hari Jumat itu setelah dicuci. Setelah dicuci, dilonder, disetrika, dipakai hari Jumat itu. Yang sudah dipakai tiap-tiap hari sebaiknya tidak dipakai pada hari Jumat itu. Napa krono nganti-nganti biar mendapat pahala terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Man yatasala yaumal jumu'ati ghusl janabati tsumma raha fa ka'annama qaraba yadanatan." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi jamaah, kemudian ia pergi ke masjid, di sana belum ada orang, dia datang nomor satu, maka pahalanya seperti ternyata pahalanya seperti unta. Itu maksudnya apa? Pahalanya seperti kurban seekor unta. Seperti pahala kurban seekor unta. Nah, wa man roka fi sa'ati saniyati fa ka'annama qaraba baqara. Siapa yang datang urutan kedua, ia mendapat pahala seperti kurban lembu, kurban sapi. Wa man roha fi sa'ati salisati fa ka'annama qaraba kasban kabzan akharona. Siapa yang datang pada urutan ketiga, maka ia seolah-olah mendapat pahala berkorban seekor domba bertanduk. Korban domba tinggi besar, ada tanduknya. Kemudian faman roha fi sa'ati rabi'ati fakana qaraba dajajatan. Siapa yang datang pada urutan keempat, ia laksana mendapat pahala berkorban seekor ayam jantan, jago. Wa man roha fi sa'atil khamisati. Siapa yang datang di urutan kelima, faka'annama qaraba baidotan. Ia mendapat pahala seperti korban telur. Nah, kemudian fa'idha kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Begitu adzan dikumandangkan,
imam atau khotib masuk, malaikat yang mencatat tadi ikut Jumatan sudah tidak mencatat lagi. Wes gak tercatat. Kalau tidak tercatat gak dapat tunjangan. Kan bukti fisiknya nggak ada. Dan dalam masalah ini Bapak terutama monggo fastabiqul khairat. Setelah dia ada kesempatan, ada peluang, segera datang ke masjid hari Jumat jam 10 sudah mandi, sudah keramas, sudah wudu, berpakaian rapi, datang ke masjid, tahiyatan masjid, sholat lagi, tadarus Al-Quran, zikir, berdoa. Masih ada waktu, ngantuk boleh, ngantuk sebelum khutbah boleh, ngantuk sedikit boleh. Makanya bapak-bapak khususnya kalau mau ibadah Jumat, tolong direncanakan yang matang, baik fisiknya, jasmani, rohaninya, suasana batinnya, tulus ikhlas, dan kalau punya waktu istirahat sebentar, tidur mungkin 15 menit atau setengah jam bagi yang memungkinkan. Bagi yang press waktunya karena jam kerjanya setengah 12 baru istirahat, baru keluar dari ruangan, buru-buru ke tempat Jumatan, diupayakan tidak ngantuk. Caranya mungkin pertama minum kopi. Saya jamin bapak-bapak saat minum kopi tidak ngantuk. Tidak ngantuk. Iya. Saat minum kopi tidak ngantuk. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid sebentar, kemudian duduknya duduk tegak, duduk silo dan tegak. Jangan silo digeluk. Kalau silo digeluk cepat, badan capek, suasana sejuk, yang dibicarakan baik, cepat ngantuk. Kalau bisa upayakan jangan ngantuk. Kenapa? Nanti akan ada lanjutan. Di antara rangkaian ibadah sholat Jumat itu ada waktu, terbatas waktunya, sedikit. Ada waktu sedikit yang sangat mustajabah untuk berdoa. Sangat mustajabah untuk berdoa. Jadi urut-urutannya pahala seperti tadi. Kalau bisa kejar, dikejar. Aku pengen oleh pahala seperti korban unta. Lah bagaimana kalau yang datang nomor 1 itu 10 orang? Ya 10 orang dapat pahala sebagaimana korban unta. Kemudian urutan kedua, ketiga. Nanti jam 11 kita sampai mulai berdatangan ya Bapak Ibu. Sing datang sing resesi. Apa-apa kita upayakan nanti hari Jumat mani. Kemudian pakaiannya yang paling suci, memakai harum-haruman, tapi harum-haruman yang baunya landai di Bapak Ibu nggih. Jangan biar menyengat sekali. Nah, kemudian kadang karpetnya disemprot dengan harum-haruman, monggo tapi yang ringan-ringan saja, jangan yang menyengat. Kasihan yang sholat. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, dan ini fiha sa'atun la yuwafiquha abdul muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa aqahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di dalam hari Jumat itu ada saat. Ada saat, ada waktu di mana apabila ada seorang muslim yang sholat dan bertepatan dengan saat itu, kemudian ia memohon kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan permohonan itu. Dan beliau memberi syarat waktunya sangat terbatas, sedikit sekali. Ada waktu. Kapan waktunya itu? Nah, di sini.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sami itu Rasulullah SAW yaqulu ya ma baina ayajlisal imamu ila antuqdhat sholatu. Waktu yang sangat mustajabat di hari Jumat itu ialah antara duduknya imam. Ulangi, imam khutbah, khotbah itu ada waktu duduk di antara dua khutbah. Waktu khotbah duduk, bangkit, khutbah kedua sampai qomat. Ulangi, duduk, bangkit, khutbah kedua sampai qomat. Itu waktu yang sangat mustajabah. Makanya ketika khotib duduk, biasanya khotibnya kalau bijak itu duduknya agak lama, memberi kesempatan jamaah untuk berdoa. Itu sangat mustajabah. Nah, ketika kita berdoa itulah masih ada kesempatan lagi. Khotib duduk, berdiri, dan ia khutbah kedua ini juga masih mustajabah. Ini bisa dilakukan kalau tidak ngantuk. Kalau ngantuk sampai qomat dicaplekkan plok. Jangan ngantuk. Caranya supaya tidak ngantuk tadi, ya istirahat sebentar, kemudian berusaha terakhir duduk dengan posisi tegak, insya Allah. Dan khotibnya tidak perlu lama-lama. Yang lama sholatnya saja. Sholatnya lama bagus, tapi lama umum. Karena Rasulullah memberikan isyarat, jamaahmu ada yang sepuh, ada yang repot. Maka hargai mereka dengan tidak terlalu memanjangkan sholat. Rasulullah walaupun posisi sholat tetap menghargai jamaahnya. Beliau jawab, saya ingin sholat agak panjang, tetapi saya mendengar ada bayi menangis, maka sholatnya saya pendekkan. Saya kasihan kepada ibunya si bayi itu karena repot anaknya menangis. Walaupun sholat, Rasulullah tetap menggunakan azas demokrasi, sangat menghargai dan sangat memperhatikan kondisi jamaahnya. Jangan sampai ukuran diri sendiri. Ramadan malam pertama jamaahnya semuanya datang banyak, yang imami lama sekali ukuran dirinya. Akhirnya besoknya jamaahnya kapok. Karena malam pertama itu biasanya masih umum, semua datang, kemudian terjadi seleksi alam, gugur, 10 hari terakhir makin gugur, tinggal pemenang-pemenangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik kita lanjut. Jadi kapan waktu mustajabah tadi? Antara duduknya khotib, pada duduk di antara dua khutbah sampai qomat, itu digunakan berdoa sangat bagus. Nah, doa apa? Monggo, doa yang paling disukai Allah ya doa minta ampun. Doa minta ampun, doa minta kebaikan dunia akhirat. Nah, pada hari Jumat itu. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah engkau membaca sholawat kepadaku, karena bacaan sholawatmu itu akan sampai kepadaku. Sinten sing dawuh ini?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari Jumat itu perbanyaklah sholawat, karena sholawatmu akan sampai kepadaku, dan satu sholawatmu akan dibalas Allah 10 kebaikan. Makanya para bapak ibu, jangan sampai termakan oleh berita hoak itu. Apa berita hoak? Persiapan malam Jumat. Ya betul kata-katanya persiapan malam Jumat. Persiapannya apa? Membaca Al-Quran surat Al-Kahfi, membaca Al-Quran surat Yasin, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak beramal sholih, banyak sedekah, dan lain-lain kebaikan harus betul-betul dipersiapkan. Jangan konotasinya hubungan suami istri mesti hari malam Jumat, karena malam Jumat Rasulullah lebih banyak dipakai ibadah. Apakah itu juga tidak boleh? Boleh. Kalau hubungan suami istri tidak selalu malam Jumat, tetapi malam Karet dan malam Kober. Ampun, ini bagi bapak-bapak di dalam, ibu-ibu di luar, sudah apa ya? Sudah terbiasa atau sudah waktunya turun. Makanya ibu kasih sayangnya kepada suami dirubah nomor lebih baik, lebih perhatian, karena bapak-bapak makin sepuh. Orang itu kalau makin sepuh, ya sepuh itu tambah umur, tapi sudah tenaga, tambah usia, berkurang kekuatan, berkurang kemampuan. Maka bagi ibu yang suaminya sudah sepuh, tolong ditingkatkan kasih sayangnya, karena detik-detik perpisahan semakin dekat. Tadi ayat yang dibaca oleh Bapak kita adalah wal asri, demi waktu. Sesungguhnya orang-orang akan rugi, akan celaka kalau kurang hati-hati menggunakan waktu. Maka supaya tidak rugi, tidak celaka, harus meningkatkan iman. Illal ladzina amanu. Yang kedua meningkatkan amal sholih. Yang ketiga meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat meningkatkan kesabaran. Simpulannya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khusus bapak-bapak menangi dinten Jumat, tolong diperbarui bapak-bapak di tingkat kehadirannya diperbaiki lebih awal. Jangan menunggu koma terus. Karena satu, mendengarkan khotbah itu sakral dan nilainya sama dengan rangkaian sholat. Maka tidak boleh ngomong, tidak boleh bermain-main, tidak boleh ngantuk, apalagi tidur. Supaya tidak tidur, tidak ngantuk, dijaga betul kesehatannya, kesiapannya, dan dipersiapkan dengan duduk yang tegak. Karena hari Jumat itu tepat berkumpulnya umat Islam secara lebih besar daripada jamaah 5 waktu. Satu yang harus bapak-bapak berikan, yaitu oleh-oleh selesai sholat Jumat. Oleh-oleh isi khutbah yang harus disampaikan ke keluarga. Rumiyin takon atau disinggung. Ibu, manggil bapak kondur saking sholat Jumat, tolong ditagih oleh-oleh pun dibuki. Isinya nopo wau pas khutbah. Oh, isinya ada 3. Ampun aku seperti. Satu, disuruh bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, seorang istri harus taat pada suami. Kesempatan bapak-bapak
Namun saterusipun akhiripun suami dan istri serta anak-anak mendapatkan barokah dari rangkaian ibadah sholat Jumat termasuk sedekah. Ibu-ibu bisa titip sedekah suami saat berangkat ke masjid. Ini untuk jenengan, ini atas nama saya, ini atas nama anak perempuan, ini atas nama Mbak Putri. Titip disedekahkan, diinfakkan lewat kotak masjid. Saged. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, mbok pilih makaten. Jam sampun itu jam gangsal tapi sampun terang benderang nggih. Subuhipun maju, semuanya serba maju. Sekarang sudah bulan Desember, boten kraos Januari, Februari muter, ujug-ujug Desember. Bentar lagi tahun baru. Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil, ciri-ciri kiamat dekat, waktu terasa cepat, terasa pendek, itulah tanda kiamat sudah dekat. Untuk itu, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Ibadah terbanyak, zikir terbanyak, sedekah terbanyak, dosa dihilangkan semaksimal mungkin, seminimal mungkin. Bobile ngaten ingkang saged kula aturaken ing dinten menika, mugi-mugi ngaji kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, izinkan kami berdoa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana la tadallana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin para rawuh Bapak Ibu yang sangat kula hormati, wa menawi kala mau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.